Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara soal bagian mungkin paling sulit ya dalam kajian sosiologi, khususnya bagi mahasiswa yang bukan dari studi sosiologi. Kita orang ilmu hubungan internasional hanya meminjam pendekatan yang ada di kajian sosiologi untuk memahami fenomena politik maupun hubungan internasional. Ada puluhan mungkin ratusan teori mengenai sosiologi, tapi paling tidak ada 4 inilah yang penting ya. Jadi pendiri sosiologi namanya Auguste Comte, itu di Prancis sana. Jadi dia pendekatannya namanya positivis ya. Positivis itu artinya segala sesuatu harus bisa dibuktikan, bukan hanya karena katanya-katanya. Kalau katanya-katanya namanya common sense. Jadi misalnya gini, kalau ada orang mengatakan orang kulit putih itu cenderung lebih pintar daripada kulit hitam, nah itu common sense ya. Common sense perlu penelitian, apakah ada fakta bahwa setelah dites itu orang kulit hitam lebih bodoh dibanding kulit putih gitu ya. Jadi kalau hanya berdasarkan kepercayaan yang ada saja, itu namanya common sense. Nah, tugas sosiologi, maka ini Auguste Comte inilah yang pertama kali menerangkan pentingnya mempelajari sesuatu di dalam masyarakat ya. Misalnya gini, orang mengatakan kalau warna pink itu cocoknya untuk cewek loh, cowok itu kalau pakai pink aneh. Nah itu common sense atau science. Nah maka Auguste Comte harus mengatakan itu harus diteliti, apakah benar pink itu hanya untuk perempuan gitu kan. Atau misalnya pilot ya, pilot begitu disebut pilot kita membayangkan pasti laki-laki gitu kan. Nah itu fakta atau cuma ya common sense saja ya. Faktanya perempuan juga banyak yang jadi pilot gitu kan. Misalnya kalau dokter laki-laki, kalau bidan perempuan gitu kan ya. Apakah benar kalau bidan selalu perempuan, padahal sekarang dokter obgyn itu 90% laki-laki gitu kan ya. Maka ini namanya positivis, harus dibuktikan melalui metode ilmiah. Oke, Auguste Comte. Oke, next. Yang kedua namanya Karl Marx. Nah, Karl Marx ini orang yang meyakini bahwa masyarakat itu pada dasarnya konfliktual. Ya konflik itu nggak bisa dihindari, pasti konflik. Nah, di dalam konflik itu terjadi karena apa? Ada orang kaya namanya bourgeois gitu ya, yang menindas orang miskin. Nah, kenapa orang jadi miskin? Nah, kata Karl Marx, kalau ada persoalan kenapa orang terbelakang, miskin, bodoh, itu bukan karena orang itu bodoh, bukan. Karl Marx meyakini orang miskin atau bodoh karena orang lain, pihak luar. Kalau dalam bahasa Melayu ada istilah awak tak pandai menari, lantai pun dibilang licin. Jadi kalau nggak bisa nari kepleset-pleset juga, nah ini lantainya licin gitu kan. Orang kita bilang apa, Charles ya, cari-cari alasan. Kalau badminton kalah, raketku bengkok, kena angin dan sebagainya. Nah, yang seperti itu Karl Marx. Karl Marx mengatakan orang terbelakang, miskin, terjadi konflik itu karena struktur yang ada di luarnya. Oke ya. Nah, karena itu untuk merubah perlu perubahan yang cepat dan mendasar, namanya revolusi. Nah, ini Karl Marx. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini Emil Durkheim. Kalau Emil Durkheim ini mencoba untuk istilahnya itu membalas ya, berbeda dengan gagasannya Karl Marx. Kalau Karl Marx mengatakan manusia itu konfliktual, kemudian yang berikutnya kalau ada orang miskin karena faktor dari luar, maka kalau Emil Durkheim enggak, manusia sebenarnya tidak harus konfliktual. Kita bisa kok saling bekerja sama, namanya pembagian kerja. Ya ada orang kaya, ada orang miskin gitu kan, dan semua saling bekerja di dalam sebuah sistem. Karena itu tidak perlu revolusi. Kalau perubahan itu ya pelan-pelan saja, bertahap gitu kan. Karena revolusi akan banyak menimbulkan korban. Jadi intinya dia mengatakan sebenarnya di dunia ini ada keseimbangan, harus ada pembagian kerja. Kalau semuanya orang kaya, ya gimana, nggak bisa jalan juga gitu kan. Kalau semuanya miskin juga nggak bisa. Semuanya orang pintar, ya sudah. Maka kemudian harus ada yang pintar, ada yang bodoh gitu kan. Harus ada yang kaya, ada yang miskin, supaya apa? Sistem ini berjalan. Jadi ini sesuatu yang ilmiah atau alamiah ya, alamiah. Kemudian yang terakhir ada orang namanya Max Weber. Dan Max Weber ini adalah menerangkan bahwa di balik sebuah tindakan
apapun tindakan orang, apapun ucapan orang pasti ada maknanya. Contohnya, mengapa Pak Sidik pakai belangkon? Apakah itu hanya bukan kesengajaan? Tidak, pasti ada kesengajaan. Saya sengaja pakai belangkon, ya, supaya saya orang Jawa, gitu kan? Kenapa Pak Sidik pakai baju putih, gitu kan? Kemudian pakai kerah. Kenapa tidak pakai baju t-shirt gitu kan? Ya karena saya dosen. Ya saya dosen harus berpakaian yang seperti layaknya seorang dosen. Jadi memahami makna di balik sebuah simbol. Tadi kita sudah cerita tentang semiotika, ya. Semiotika itu makna di balik sebuah simbol, tindakan, ucapan ataupun apapun. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang teori. Jadi paling tidak ada 4 yang paling penting. Positivis, ya, Auguste Comte mengatakan segala sesuatu harus bisa dibuktikan. Nggak boleh hanya katanya, itu namanya common sense. Sosiologi harus membuktikan. Kemudian yang kedua, Karl Marx mengatakan manusia itu penuh konflik. Ya, konflik terjadi ya karena ada faktor dari luar, bukan karena orang ini, tapi karena faktor luar sehingga perubahannya harus revolusi. Kalau Emil Durkheim ya dia mengatakan nggak usah revolusi lah, evolusi. Pasti ada ya pembagian kerja, ada kaya miskin dan sekitarnya, pintar bodoh, maju terbelakang. Ya kalau semuanya maju ya nggak jalan juga, semuanya orang pintar nggak bisa, gitu. Maka perlu perubahannya evolusi saja. Yang terakhir itu Max Weber menerangkan bahwa semua tindakan manusia, ucapan manusia itu bisa dimaknai makna di balik sebuah tindakan maupun sebuah simbol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.